Hadirin yang saya hormati, berikut kita dengarkan kata sambutan dari Camat Singkawang Timur sekaligus membuka resmi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Nyarongkop dalam rangka penyusunan RKPD yang pada kesempatan ini disampaikan Bapak Camat, Bapak RS Haji Nur Sahid MSI kepada Bapak dengan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Adil Katalino, Pak Jurang Amerika Serikat, Basina Terbada. Yang kami hormati Bapak Lurah Nyarongkop, Bapak Bapinda, Bapak Bapinda Mas, beserta jajaran dari pihak kelurahan, para RT Kelurahan Nyarongkop, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok, ketua kelompok baik Potarus, Potan maupun lainnya, ibu-ibu PKK, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dalam kesempatan ini bersyukur dari Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di kegiatan ini dalam rangka untuk membahas Musrembang tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwa pada saat ini kita semuanya diundang dalam rangka Musrembang 2024. Kalau kita melihat kondisi di Nyarongkop khususnya, melihat kalau kita bicara pembangunan itu artinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Artinya bukan hanya fisik, tapi mental, spiritual pun harus kita bangun. Kalau melihat bahwa di Nyarongkop ini mulai dari pegawainya, orang-orang pemerintahannya ini positif untuk ke arah kemajuan, untuk membangun. Kemudian dari masyarakatnya, SDM inilah yang menjadi cikal bakal ataupun potensi untuk dikembangkan. Ditambah lagi untuk Nyarongkop ini adalah kelurahan kecamatan, ibu kota kecamatan. Seharusnya dari letaknya menjadi motor penggerak daripada kelurahan lain, terutama di Singkawang Timur ini. Oleh karena itu, di dalam kondisi inilah maka melihat potensi yang ada baik masyarakatnya maupun para pekerja ataupun PNS-nya itu punya andil yang cukup besar, perlu dikembangkan di dalam kegiatan sehari-hari, terutama di dalam rangka pembangunan untuk kelurahan Nyarongkop. Kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang pembangunan terkait dengan Musrembang, itu biasanya ada dua sistem, mulai top down, kalau istilahnya bahwa pembangunan itu biasanya kadang dari atas, dari pusat. Tahu-tahu muncul adanya pembangunan, katakanlah jalan depan ini jalan provinsi. Kita tidak tahu menahu, tahu-tahu ada muncul pembangunan jalan. Nah, ini namanya top down, artinya dari pusat ataupun dari provinsi memberikan pembangunan di wilayah tersebut. Begitu juga sekolahan, itu biasanya dari pusat, kemudian ada tahu-tahu mendirikan sekolahan entah SD, SMP atau SMA. Inilah yang kadang-kadang pembangunan namanya top down, biasanya dari atas. Kemudian yang satunya lagi bottom up. Bottom up itu pembangunan biasanya dari bawah, dari ide-ide daripada atau saran-saran daripada warga masyarakat. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya kita Musrembang untuk membicarakan pembangunan manusia seutuhnya.
artinya pembangunan dari bawah, dari masyarakat sekitar. Kadang-kadang kalau kita bahwa ada pembangunan top down terus, padahal kami tidak memerlukan keberadaan itu. Adanya sekolah, kami tidak memerlukan sekolah belum saatnya. Kemudian adanya jalan dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kelemahan daripada sistem top down. Nah, bottom up inilah yang menjadi kemajuan di dalam kegiatan Musrembang ini, bahwa usulan dari warga masyarakat ini sangat diperlukan. Apa keperluan yang ada di sekitar ini? Banyak potensi-potensi yang harus digali agar pembangunan itu menyangkut dari segala aspek pembangunan manusia sebetulnya bisa berkembang sama-sama, baik pembangunan spiritual maupun pembangunan fisik. Jadi itu yang kita perlukan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kami mohonkan daripada peserta untuk Musrembang ini, apabila nanti ada usulan, tentulah dari usulan-usulan itu nanti menjadi skala prioritas. Karena keterbatasan biaya dana dari pusat ataupun dari provinsi maupun dari kota, kadang-kadang ini kadang-kadang menjadi kendala buat kita semuanya. Oleh karena itu, nanti ada dibuat skala prioritas. Saya melihat untuk di Nyarungkop ini seperti Kotarwis, adanya batu bimbing itu sangat potensial sekali. Bagaimana supaya keberadaan batu bimbing ini bisa mengangkat derajat ekonomi di masyarakat sekitar ini. Begitu juga yang lain, seperti pertanian dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok hutan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Nyarungkop. Oleh karena itu, nanti di dalam musyawarah ini tentunya usulan-usulan ini kita tampung, kemudian nanti dibawa ke tingkat kecamatan, sehingga tingkat kecamatan dibawa ke kota dan provinsi. Mudah-mudahan usulan-usulan yang kita buat nanti, yang kita usulkan nanti bisa diakomodir mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kota, bisa terakomodir, bahkan menjadi rencana kerja untuk tahun 2024 yang kita musyawarahkan pada hari ini, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, terutama di dalam pelaksanaan kegiatan Musrembang ini bisa bermanfaat ini tentulah dari masing-masing punya ide atau gagasan yang sifatnya adalah untuk kepentingan kita bersama. Tentulah dari pembangunan itu kita mempunyai skala prioritas melihat kemanfaatannya dari aspek jumlah yang dimanfaatkan. Katakanlah jalan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Begitu juga sekolahan dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi bermanfaat buat kita dalam kehidupan yang akan datang. Menjadikan Kelurahan Nyarungkop ini bisa maju. Untuk RKPD tahun 2024 ini ada skala prioritas. Beberapa skala prioritas, salah satunya adalah prioritas SDM. SDM ini bisa masalah kesehatan. Ini kemarin menjadi titik tekan masalah kesehatan stunting. Artinya ada anak yang bergizi buruk. Itu kesalahan siapa? Kesalahan pemerintah kah atau orang tuanya kah? Nah ini kadang-kadang itu perlu adanya kelembagaan ataupun satu kelompok yang mengurusi itu. Begitu juga pendidikan, bagaimana supaya di ibu kota kecamatan ini ada SD, SMP, SMA. SD, SMP ada ya SMP? Nah, SMP, SMA bisa juga. Jadi itulah arah ke SDM, bahkan mungkin untuk ke universitas atau perguruan tinggi itu muncul kaitannya dengan SDM, sumber daya manusia. Memang tidak selamanya itu ditentukan oleh tingginya pendidikan. Kadang-kadang diperlukan adanya pengalaman dan sebagainya. Tapi karena
yang formal ini adalah sekolah-sekolah, itulah yang perlu kita kembangkan. Begitu juga infrastruktur. Infrastruktur apa saja yang kita perlukan? Katakanlah umpama di sini ada batu belimbing. Bagaimana cara mengatasi bahwa untuk batu belimbing ini menjadi ikon untuk Kelurahan Yankop, Singkawang Timur dan Kota. Ini adalah tugas buat kita semuanya, sehingga kemanfaatan dari batu belimbing itu bisa bermanfaat untuk Kelurahan Yankop khususnya dan Singkawang pada umumnya. Karena ini meminta perhatian, terutama batu belimbing itu di tahun baru kemarin itu sangat meminta perhatian bahwa ada tempat wisata batu belimbing di Nyarungkop yang pengunjungnya lebih banyak, bahkan mengalami kemacetan panjang berapa kilo. Itu sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, apa yang kita kembangkan di dalam salah satu contoh, karena bukan hanya batu belimbing di dalam pelaksanaan pembangunan, tapi ada yang lain. Ini salah satu contoh bagaimana supaya batu belimbing itu menjadi baik. Begitu juga kelompok yang lain, kelompok pertanian. Bagaimana supaya pertanian di Nyarungkop ini bisa maju. Kelompok-kelompok berdiri dari masing-masing punya kelompok-kelompok untuk meningkatkan tingkat pertanian di Nyarungkop ini melalui swadaya masyarakat ataupun bantuan dari pemerintah. Nah, inilah yang kita usulkan. Begitu juga kegiatan sanggar-sanggar, ada sanggar tari dan lain sebagainya. Bagaimana supaya kegiatan sanggar tari ini bisa maju dan lain sebagainya. Perlu kita usulkan di dalam musyawarah ini dalam rangka untuk melakukan di Kelurahan Nyarungkop ini sehingga kemanfaatan untuk kegiatan-kegiatan itu bisa dirasakan semuanya. Jadi itu yang kami harapkan, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita itu bisa tercapai dan bahkan kita tingkatkan sesuai dengan kemajuan yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu persaingan di dalam kehidupan masyarakat itu selalu ada. Oleh karena itu pembangunan yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat banyak ini sangat kita perlukan untuk kita kembangkan sehingga bermanfaat untuk masyarakat umum dan khususnya untuk kita masing-masing pribadi bisa menikmatinya sehingga pembangunan itu ada di mana-mana di kelurahan dari kota. Dan itu yang kami harapkan dan tentunya nanti kami harapkan untuk usulan-usulan yang sifatnya terutama banyak mengarah kepada kegiatan sosial ataupun kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga manfaatnya itu dirasakan bagi setiap orang ataupun kita yang ada di kelurahan yang berbeda. Dan tentunya kami selaku Camat Singkawang Timur dengan adanya Mr. Bank ini dengan niat kami bismillahirrahmanirrahim dalam kegiatan ini kami juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa berjalan baik dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Adil kata lima obat dan kata sahabat dan